Sosok Anton yang merupakan pemuda yang baru saja melangkahkan kakinya kembali ke daerah asalnya. Hari ini ia menceritakan pengalaman horornya saat memasuki kawasan jalan di Bukit Suharto. Ya, bukit yang berada di daerah Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Ketika siang hari itu, Anton yang beberapa hari baru saja sampai di kampungnya berbaring rebahan sembari melihat sosial medianya, di mana pada saat itu ia tidak sengaja melihat story dari temannya sudah kembali ke kampung asalnya yang merupakan satu pulau dengannya. Namun karena sudah lama tidak berjumpa, jadi Anton sengaja mengirim pesan dengan cara membalas story temannya itu, hingga mereka saling menanyakan kabar lewat sosial media. Yang pada akhirnya Anton membuat rencana untuk menginap di rumah teman lamanya yang berada di daerah Menjangau, Kalimantan. Pulau yang sama ia tempati dengannya, akan tetapi daerahnya berbeda. Kala itu rumah Anton bersama keluarga berada di Samarinda. Sebelumnya saat SMA, Anton mengenyam pendidikan di luar daerahnya, tepat di kota Surabaya. Pada saat itu bertepatan dengan hari di mana Anton mencari tempat kuliah. Selain ia kembali ke asalnya di Samarinda, ia juga berencana kuliah di sana. Jadi, pada saat itu Anton membuat janji dengannya akan bertamu ke rumah temannya itu. Selain itu juga ia akan menginap di sana beberapa hari, mengingat Anton sendiri berada di rumahnya. Anton pun diminta untuk ke rumah temannya saat malam hari, karena temannya itu masih di rumah sepupunya. Teman Anton bernama Tomo. Tomo adalah rekan Anton saat menjadi OSIS pada saat masa SMP di Samarinda. Jadi sejak dulu keluarga Tomo ini mengontrak rumah tidak jauh dari rumah Anton. Akan tetapi saat mereka memasuki jenjang SMA, jadi Tomo pindah rumah ke kampung halamannya di Menjangau, Kalimantan. Ketika malam tiba, sekitar jam 7 malam, menjelang keberangkatannya menuju ke rumah Tomo, ia pun mulai menyiapkan beberapa pakaian. Karena saat itu kedua orang tuanya berada di rumah pamannya yang sedang ada pertemuan keluarga. Jadi sebelumnya Anton tidak berpamitan kepada kedua orang tuanya karena ia terburu-buru pada saat itu. Dan di dalam hatinya dia berkata bahwa nantinya dia bisa memberi kabar setelah pulang dari rumah temannya kepada kedua orang tuanya. Suara motor pun berbunyi. Kemudian Anton sudah memakai tasnya yang berisikan beberapa pakaiannya. Namun saat Tomo sudah membagikan lokasinya, ia melihat bahwa jalur yang ditempuh akan melewati Bukit Suharto. Awalnya ia tidak ada berpikiran aneh-aneh ketika melihat maps yang dibagikan olehnya harus melewati Bukit Suharto. Dan sebelumnya ia juga sama sekali tidak pernah melewati jalan yang bertepatan di Bukit Suharto. Hanya untuk hari ini ia akan melewatinya. Karena banyaknya kabar yang mengarah ke hal yang menyengkak pada jalan ini membuat dirinya tanpa penasaran akan melewatinya. Singkat cerita, karena semua kelengkapan sudah dibawa, kemudian ia pun mulai berangkat. Udara yang dingin menyelimuti badan Anton saat mengendarai motornya dengan kecepatan 50 km per jam. Diimbangi dengan melihat arahan dari Google Map yang sudah terpasang di kanan atas samping stang motornya. Saat ia sudah tiba di perbatasan Bukit Suharto, ia melihat jalanan tampak sepi. Hanya ada beberapa mobil yang lalu lalang di jalanan itu. Kemudian pada saat itu, Anton melihat jam yang berada di tangannya yang mengarah jam 8 malam. Namun, bulu tengkuk Anton mulai naik. Ia merasakan hawa yang berbeda dari sebelumnya.
tetapi ia memaksa pikirannya untuk berpikir positif. Karena saat itu ia sudah mulai agak giris. Namun karena takut ada hewan liar yang menyeberang dengan mendadak, jadi Anton mengurangi kecepatan laju motornya. Saat ia masih berada di pertengahan kawasan Bukit Soeharto, hanya ia sendiri yang melintasi jalanan itu. Namun selang beberapa lama, ia melihat ada seorang yang mengacungkan tangannya di jalanan. Terlihat dari kejauhan sepertinya orang itu ingin mencari tumpangan. Namun Anton yang melihat orang itu tampak dibuat ragu. Ia khawatir bahwa itu merupakan sosok begal dengan modusnya mencari tumpangan. Tetapi saat Anton sudah mendekati orang itu secara pelan-pelan, ternyata orang itu merupakan seorang kakek-kakek yang hendak minta tumpangan. Terlihat jelas itu merupakan orang tua yang penampilannya sangat kusut. Dan melihat hal itu, Anton pun dibuat tidak tega melihatnya. Hingga ia memberhentikan motornya di depan kakek-kakek tersebut. Malam Pak, Bapak sendiri di jalan ini? Iya nak, saya mau pulang. Mendengarkan pernyataan kakek itu, Anton langsung melihat jam tangannya yang masih berada di angka 8:30 malam. Dan ia lebih baik mengantarkan kakek itu ke rumahnya dulu dan menganggap bahwa waktu masih lama. Karena di dalam hatinya ia prihatin melihat seorang kakek-kakek yang wajahnya pucat sedang meminta tumpangan untuk kembali ke rumah. Lalu Anton pun kembali bertanya kepada sang kakek itu. Rumah kakek di mana? Rumah saya di sebelah selatan nak. Karena tidak tega melihat kakek itu sendiri di sana, jadi Anton langsung menawarkan tumpangan kepadanya. Bagaimana saya antarkan ya Pak? Jugaan saya mau ke sebelah selatan. Dengan wajah yang penuh senyuman, kakek itu pun mengiyakannya. Kemudian langsung naik ke motor Anton. Anton yang melihat kakek itu seperti terburu-buru, langsung mengantarkannya. Kemudian saat mereka sudah di dalam perjalanan, dengan keisengannya Anton bertanya kepada kakek itu tentang keluarganya. Keluarga kakek di mana? Tanya si Anton. Akan tetapi kakek tersebut tidak menjawab. Kemudian Anton pun lagi menanyakan anak dan cucu kakek itu. Anak dan cucu kakek di mana? Lagi dan lagi. Kakek itu diam tanpa mengeluarkan satu kata pun karena merasa diacuhkan oleh kakek tersebut. Di dalam hatinya, Anton berniat untuk menurunkan kakek itu di seberang jalan. Namun, dengan tiba-tiba, kakek itu pun langsung mengatakan sesuatu. Rumah saya sudah dekat ya nak. Sebelah mananya Pak? Ini ada jalan kecil ke kiri, ikuti saja itu. Kemudian, Anton mulai mengarah ke kiri jalan dan mengikuti petunjuk kakek tersebut. Hingga saat ia sudah berada di jalan itu, Anton melihat banyak sekali ada rumah mewah yang berada di jalan setapak tersebut. Dan di dalam hatinya ia berkata, masa sih ada rumah mewah begini di tengah hutan? Ia melaju motornya dengan pelan-pelan. Namun kakek itu pun menepuk bahu Anton di mana ia ingin diturunkan di sana. Tepat di sampingnya ada rumah mewah yang terlihat bentuknya seperti rumah orang kaya dengan desain zaman dulu. Kakek itu pun langsung mengucapkan terima kasih dan langsung menuju ke rumahnya. Anton yang ingin cepat-cepat ke rumah Tomo segera putar balik motornya dan keluar dari jalan itu. Namun saat ia mengarah ke belakang, ia terkejut. Ia melihat ada banyak seseorang yang berada di sampingnya. Orang-orang itu ada pria dan juga wanita. Dengan wajah yang pucat dan tatapan kosong, membuat Anton merasa takut. Orang itu hanya merunduk saja dan berada di sebelah kanan dan kiri tepat di depannya. Selain itu, yang membuat Anton benar-benar kebingungan, jalan setapak yang ia gunakan tadi tidak ada. Anton juga berpikir ia merasakan sedang berada pada suatu tempat
yang hanya berisikan pepohonan yang ada di kanan kiri dan juga beberapa orang-orang itu. Karena Anton merasa dirinya tersesat, jadi ia pun memberanikan dirinya menanyakan jalan kepada salah satu seseorang yang berada di depan kanannya itu. Seseorang itu tidak menyahut, hanya diam saja dan merunduk. Kemudian tidak lama, orang itu mengarahkan pandangannya ke hadapan Anton. Dan wajah seseorang itu berubah menjadi menyeramkan. Wajahnya layak seperti mayat yang berwarna keputihan dengan tangannya yang lusuh dan keriput layaknya orang yang sudah sangat tua. Melihat hal itu, Anton langsung ketakutan dan berteriak sekencang-kencangnya. Kemudian ia langsung mengambil motornya, namun ia tidak bisa mengangkat motornya itu karena sebelumnya motor Anton ini terjatuh di belakangnya karena ulah dari kepanikannya. Kemudian ia pun mulai berlari dan berlari karena rasa takut yang dialaminya. Hingga suatu ketika ia tersandung akar pohon dan terjatuh. Lalu Anton pun terbangun. Suara handphonenya berdering bahwa ada panggilan masuk dari Tomo. Dan ternyata saat itu Anton tidak sadarkan diri dan sudah berada di tengah hutan yang berada di Bukit Soeharto. Kejadian aneh ini ia dapati saat itu karena panggilan masuk dari Tomo lah yang menyelamatkan Anton. 15 panggilan masuk dari Tomo tidak terjawab. Dan juga panggilan dari ayah dan ibunya Anton beserta kakaknya. Hanya panggilan Tomo terakhir yang menyadarkan Anton. Kemudian ia terbangun dan melihat ke arah jam tangannya bahwa sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Ia pun terkejut dan merasa bahwa dia sudah diajak ke dunia lain oleh kakek-kakek itu. Dan ia berani menyimpulkan bahwa kakek tersebut bukan manusia, melainkan itu adalah jin. Warna langit sudah agak kebiruan, jadi dia sangat-sangat dibuat heran dan juga tidak masuk akal baginya bahwa seorang kakek yang ia antarkan ke rumahnya tiba-tiba membuat dirinya seperti ini. Lalu ia pun mengambil motornya yang masih berada di sebelah kanannya. Karena ia sendirian di tengah-tengah hutan itu, jadi ia pun dibuat takut dan ingin segera keluar dari tengah hutan itu. Dengan menghidupkan motornya, ia pun bergegas pergi dari hutan itu dan mengambil jalan utama. Syukur-syukur Anton ini sudah mendapatkan jalan utama. Kemudian ia pun mengurung niatnya untuk pergi ke rumah Anton karena ia sudah merasakan hal ganjil saat menuju ke rumahnya. Lalu ia pun bergegas pulang ke rumah. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita pada video kali ini. Jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.